beliau lah yang sering reses setiap tahun, sekali kedua kali beliau menyampaikan aspirasi apa yang disampaikan mereka sama-sama lagi mendengarkan. Dan terima kasih juga Pak Sudi selama ini baru mungkin terima kasih kepada peneliti yang sebesar-besarnya dan perangkat desa juga. Saya bukan kepala desa, tidak mantan kepala desa. Beliau lah ada pejabat sementara. Jadi saya di sini Pak sebagai warga juga yang baik mengikuti peraturan apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah, Budi dan kecamatan. Pak di sini Pak mungkin ada keluhan nanti yang bisa sampaikan kepada masyarakat, akan bisa sampaikan apa yang dulu karena mana selama 3 tahun ini tidak ada perbaikan jalan, tidak ada perbaikan apa-apa karena memang kondisi dan keuangan negara. Dan mungkin saya tidak tahu juga Pak ya, kita ngikuti aja mungkin anggota DPR juga seperti itu. Kemudian juga kepada Presiden Kepala Desa Margajaya, terima kasih banyak dari perangkat desa. Tokoh masyarakat tidak ada yang namanya kita sini Pak musuh atau apa, kita semua netral. Nah, yang namanya politik itu mungkin ibarat sarung ayam Pak, ada kalah ada menang. Kalau tidak mau duduk di singgah sana tidak usah berpolitik, kan itu punya Pak ya. Mungkin saja Pak saya sampaikan, mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh teman-teman aspirasi masyarakat bisa Bapak tampung. Apa sih yang kendala kita di desa selama ini, yang mana selama ini ekonomi kita untuk perbaikan fasilitas umum. Kalau ekonomi untuk mungkin kalau untuk makan untuk warga dia makan bahan khususnya itu Pak mungkin untuk saja tidak ada makan nasi, mungkin ada singkong, kalau makan singkong mungkin ada keladi. Itu intinya Pak, dan di sini mayoritas petani sawit dan jagung dan juga karet. Jadi itu saja Pak ini di bawah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Dan selamat siang bagi saudaraku yang beragama lain. Pertama kami ucapkan banyak-banyak terima kasih pada pejabat kepala desa dan kepala desa terpilih yang hadir dalam rangka reses ini, dan lagi Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang kami hormati Desa Margajaya. Pertama sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kedua, kami sebenarnya memang kepingin kesini mengumpulkan lebih banyak daripada ini sebenarnya, tapi karena mungkin kesibukan, karena momennya ini pas Bu, Bapak Ibu sekalian, karena pasca Pilkades. Karena bagaimanapun di desa itu pasti ada gesekan antara pendukung sama pendukung. Jadi kami nanti maksudnya kami hadir ke sini ini pengen menyatukan karena pesta sudah berakhir, sudah ada kandidat terpilih, dan siapapun itu sama-sama kita dukung. Nanti programnya seperti apa sama-sama kita dukung. Jadi ibaratnya tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Dan sekaligus juga kami ucapkan selamat kepada Pak Bakaludin, atau terkenalnya kalau di kota tidak ada Pak Bakaludin, malah nggak tahu Pak Udin Tai. Betul, sama pejabat-pejabat semua itu nggak ada siapapun bakal Margajaya terpilih. Udin Tai tahu. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat bakal ya terpilihnya kembali. Jadi 6 tahun ke depan memimpin Desa Margajaya, atau kalau tidak nanti saya bawa untuk membantu di kabupaten lah. Insya Allah kalau ibu bapak sekalian nanti merestukan dan mendukung Mas Udin, nanti insya Allah ke provinsi, Mas Udinnya ke kabupaten. Jadi harus kita siapkan siapa nanti yang pejabat penyambungnya Mas Udin, yang menurut buat yang siap memang memimpin Desa Margajaya. Kedua juga perlu saya sampaikan apa yang telah sampaikan Pak Bapak tadi, selama 3 tahun ini memang tidak ada bangunan apapun kecuali dana desa yang jumlahnya tidak seberapa. Itu pun memang programnya dititik beratkan untuk menangani COVID Pak, tidak boleh fisik. Jadi kami mohon maaf atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kota Baru, memohon maaf selama 3 tahun tidak ada pembangunan fisik di Desa Margajaya karena memang kondisinya anggaran dasar tidak ada Pak. Makanya anggota dewan yang lain pun jarang turun ke lapangan, tidak ada duitnya juga Pak.
Tapi ini karena ada rutin yang kita laksanakan 4 bulan sekali, walaupun dananya sangat minim, kita tetap silaturahmi sama ibu bapak sekalian. Sekaligus kami ingin menyatukan, mendamaikan antara pendukung satu dan pendukung yang lainnya. Ibaratnya itu sudahlah, jangan dibawa-bawa lagi setelah pilkades. Selain itu kami juga perlu saya sampaikan bahwa ke depan kami tetap mau kerjasama sama pembakar. Nanti apa-apa usulan, mudah-mudahan angka COVID-19 itu sudah memang landai Pak. Tapi ini ada kabar lagi, ada varian baru lagi di DKI sama Jawa Barat. Tapi mudah-mudahan ini tidak separah yang kita kemarin ya Pak. Ada MBA berapa itu Pak, ada mutasi lagi. Jadi kita ekonomi mulai bangkit, dihantam lagi corona lagi. Jadi anggaran dari APBN pun ya kelimpungan. Jadi transfer dari pusat itu dipotong lambat, sampai dana desa pun dipotong sampai berapa puluh persen kemarin. Jadi ini juga ingin meluruskan, jangan sampai ada anggapan atau ini dari masyarakat bahwa aparat desa menyalahgunakan dana desa. Karena betul dalam 3 tahun terakhir itu tidak seperti pertama yang kita harapkan kemarin, anggarannya dipotong untuk penanganan COVID-19. Jadi selain itu nanti kami juga minta masukan dari Bapak Ibu sekalian, apa-apa nanti mudah-mudahan perekonomian kita mulai membaik lah. Tapi saya pun yakin Pak, ini karena ada program KN, kira-kira nanti fokus ke sana. Tapi mudah-mudahan yang anggaran tidak berapa nanti untuk Marga Jaya, khususnya jembatan yang putus, gorong-gorong yang ambrol, ada beberapa titik. Nanti saya sampaikan kepada Dinas PUPR untuk proses cek lapangan sebenarnya berapa hitung-hitungan anggaran yang diperlukan. Karena perlu juga saya sampaikan, walaupun beban pian subjek banyak berdua, tidak bisa dilarang pian untuk bangun itu, karena tidak bisa dicampur adukan antara anggaran individu sama anggaran APBD Pak. Jadi memang tugasnya negara itu. Kecuali beban pian itu memang khusus yang untuk lingkungan kecil-kecil aja. Kalau gorong-gorong seperti yang kita sini kan untuk pemerintah. Aku sebelum reses ini tadi tidak berbincang-bincang sama Audin bahwa ada memang beberapa titik yang sangat parah, yang memang secara kemampuan masyarakat itu mampu seandainya iuran untuk beli semen, beli besi, tapi itu tidak boleh memang Pak, tidak boleh, nanti susah untuk dicampur adukan sama APBD. Sekarang itu maunya beban pian itu sementara aja supaya bisa dilewati dulu Pak, dikasih papan yang supaya beban tidak nanti saya sampaikan sama Dinas PUPR, dan kebetulan kemarin Pak Bupati saya jabarkan mutlak dulu di sini kan, itu tanggung jawab moral Pak Bupati. Nanti pasti karena politik tuh kayak itu Pak, tanggung jawab moral itu tetap tertanam di hati masing-masing pimpinan. Pasti ada tanggung jawab moral untuk membangun desa yang pernah memenangkan beliau. Intinya nanti di anggaran pun yang penting dimusyawarahkan Mas Udin, nanti terus dimasukkan terus usulannya, nanti insya Allah di anggaran akan kita awal. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi kami juga mohon maaf, mungkin ada beberapa bulan untuk tidak bisa silaturahmi kepian, karena yaitu kondisinya pertama tatap muka tidak boleh, kedua anggarannya tidak ada. Jadi maklum lah Pak Balbunge, kecuali bukan pian itu punya hajatan, punya gawe, punya bisa bilang kabari WA kan atau apa atau lewat Mas Udin kan, seandainya ulun nggak sibuk ulun bisa silaturahmi sekaligus. Jadi menyelam sambil minum air. Istilahnya kan nggak lapar datang ke sini, makan di tempat sampean kayak punya hajatan loh. Jadi ngirit. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin kalau dari Bapak Ibu sekalian ada yang perlu disampaikan, monggo kami persilakan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya juga mungkin menyampaikan Pak, terima kasih kepada panitia
yang selama ini melaksanakan susah payah anggaran desa itu Pak tidak ada. Jadi kemarin itu anggaran kasih Pak cuma 8 juta, tapi melaksanakan tadi saya banyak-banyak terima kasih yang tidak terhingga. Terus aku yang kedua anggota BPD juga atau BPD saya banyak terima kasih karena memang keluhan masyarakat sekarang Pak, satu adalah sawit yang sekarang rusak betul harganya Pak, kedua minyak goreng mahal, yang ketiga adalah jalan fasilitas umum yang bisa dimungkini di Bapak tadi. Saya mohon juga kepada Pak Suci, moga-moga Tuhan akan memberkati, bisa nanti lebih mengawal saya karena jembatan ini 2 tahun. Jadi yang kena imbasnya tuh bukan perangkat desa, bukan siapa-siapa yang kena tuh saya Pak. Jadi mereka itu ya saya terima, memang saya terima itu karena mereka juga tidak paham. Saya terima itu memang kesalahan saya. Saya terima itu kesalahan saya, walaupun itu membenarkan bahwa desa tidak ada uangnya. Kemarin bahkan sampai kemarin mau gotong royong masalah jalan. Terus sekarang alhamdulillah Pak, dua tanda tangannya Pak, dua tanda tangannya anggota BPD saya kemarin Pak dan masyarakat alhamdulillah Pak karena ingat 1,2 sekian anggaran desa BPD harus Pak. Jadi sisanya sekitar untuk membangun desa sampai BPD PJ sementara Bapak Kepala Desa ini Bapak Joko dan juga BPD Desa sampai bingung ini kayak apa pembangunan provinsi Bapak beli sampai tanda tangannya Bu beli ambulan sama beli ini. Jadi Pak gerak itu Pak ya saya curhat kita ya namanya ditulis jangan istilahnya namanya tulisnya nanti namanya ditulis dulu. ya saya curhat sedikit Pak Ya, jadi di anggaran itu Pak sampai tidak ada namanya BDC. Jadi saya akal-akalan bagaimana caranya. Jadi bukan baru yang paling terkecil dana desanya untuk pembangunan Pak 2 juta karena 2 juta belum dipotong pajak, belum dipotong sisanya lagi Pak dari 1 sekian. Nah, setelah itu bagaimana caranya saya koordinasi sama Bapak Kepala Desa, Bapak Joko Sito dan juga sama BPD perangkat desa. Akhirnya saya temukan akhirnya Pak, alhamdulillah saya sampaikan selamatan Pak ya dapat ambulan, dapat drone, dapat apa kan kita musuh kemarin karena anggaran Pak ya nggak cukup. Saya bagaimana caranya mendapat akhirnya Pak alhamdulillah dapat artinya anggarannya tidak ada itu bagaimana Pak bagaimana jadi otak saya yang jalan aktif saya yang jalan kemungkinan yang lain Pak sampai ngomong kok marga dia itu kok bisa dapat ambulan tuh kayak apa caranya dengan dana sekecil itu. Nah, mungkin masyarakat saya tidak tahu Pak ya saya maklumi itu saya bilang tadi kali enak ini gini saya maklumi itu Pak karena memang resiko saya saya dikritik boleh yang penting tidak menyerang pribadi saya kalau udah ngomongkan silahkan masyarakat kritik saya yang penting jangan menyerang pribadi saya. Alhamdulillah Pak kemarin kita ngomong Pak jadi mantap itu Pak ya sekarang itu kita antusias masyarakat itu pulang ke jadi sekarang yang ada tuh batu gunung. Jadi kalau kita mengharap anggaran dari pemerintah daerah maka saya Pak ya komunikasi bukan anggota DPR sampai saja Pak ke pusat karena link saya tuh banyak Pak bukan satu provinsi pusat sampai kemana-mana ternyata memang tidak bisa diangkatkan. Kalau saya melarang masyarakat saya Pak sekarang begini contohnya Pak ya ini ada mobil bawa sawit dan ini ada misalnya ada jalan udah bagus sama 3 tahun dari uangnya. Kalau saya stop di sini Pak, jalan ini nggak boleh lewat. Sekarang masyarakat saya mau makan apa? banyak Makan apa? Kalau tidak mau siapa Mas, dia aja dulu selesai jalan itu. Karena memang anggaran. Kalau orang yang mau kritik, saya bilang sama teman-teman, silakan kritik. Saya tanya sama saya. Kalau tidak bisa tanya ke kecamatan. Kalau bisa nanti, maka saya kawal, nggak usah gratis. Saya kawal ke kecamatan, saya kawal ke anggota DPR, maka saya kawal ke kabupaten langsung biar kalian jelas jangan kritik saya di belakang menyebutkan nama saya menyerang pribadi saya jangan kalau mau kritik saya datangkan saya baik-baik. Nah saya bilang itu kalau kita sama-sama bilang itu alhamdulillah Pak sekarang Pak kita antusias kita di situ Pak karena di Pamukan Barat Pak Suci agama itu bukan satu ada Hindu ada Islam ada Kristen. Kalau kita tidak pintar-pintar kita mengambil kebijakan Pak sekarang tuh saya posisikan orang Islam, mohon maaf, orang Islam di sini mereka, orang Buddha di sini, orang Kristen di sini. Jadi kita masing-masing udah ada kita. Kalau sekarang saya bilang, kalau kita campur nanti ini bisa sama ini kita kumpul sama ada yang menyembah yang kayak gini, saya bilang ada yang kayak gini, ada yang kayak gini bisa jadi kita bisa kan kalau misalnya lupa kita bisa lakukan kita. Saya mohon maaf ya, saya di sini asli mohon maaf, saya tidak mau bicara apa saya sini asli orang kepala daerah satu banyak. Yang kedua, saya asli orang sini. Jadi kondisi desa itu dari gratifikasi sampai saya tahu Pak. Kondisinya bagaimana? Makanya masyarakat saya kalau mau kritik saya bilang ini, jangan kamu kritik di luar menyerang pribadi saya, kamu kritik saya di kantor.
biar saya ajak ke kecamatan, ke DPS. Pokoknya nggak usah bayar sih Pak. Nanti sama-sama kita ke sana tanyakan. Nah kondisi itu Pak selama ini Pak 4 tahun yang tidak bisa bergerak dana desa itu bukan kerja apa-apa. Sekarang ada pemotongan 8%. Jadi kita tuh pintar-pintar di desa itu Pak. Ini jadi duit kan ada Pak. Pergerakan nggak? Jadi pintar-pintar. Karena dana desa bukan desa kita Pak. Itu satu saya bilang dulu. Artinya sama sampai yang kedua, saya mempunyai kas desa Pak. Ini saya cerita panjang dikit Pak. Biar masyarakat juga tahu terang benderang. Ada di belakang kemudian, oh ya pembakar manual begini. Jadi waktu itu Pak, karena kas desa itu zamannya almarhum bapak saya Pak Sarin sama Pak Hadi itu sudah ada sama di desa ada yang namanya tanah kas desa tadi dikelola seperti pisang dan kepok. Itu habis ke masanya. Begitu saya naik, saya ajukan ke DPR, saya ajukan ke desa mau serama kapal, mau misalnya selesai, dapatlah saya di kelompok tani tanam sawit. Di tanam sawit itu, tanam sawit itu saya tidak mau saya pribadi kalau desa lain Pak, kepala desa yang menangani karena yang disebut tanah desa itu kas desa itu adalah itu milik Pak punya desa dan perangkat desa mau dimakan duitnya mau dihabiskan itu serah kepala desa. Ada gitu Pak ya. Cuma saya tidak seperti itu Pak. Saya bikinlah tim. Nah, sebenarnya tim itu itulah yang bertanggung jawab bukan saya karena ada satu di situ Pak yang disebut rak. Tiap tahun satu kali itu ada rak namanya rak. Selama 6 tahun di berjalan tidak ada rak Pak. Saya maklumi masalah itu Pak. Saya maklumi. Tapi saya diserang Pak. Diserang terus masalah itu. Apa yang penting jangan menyerang tamparan. Saya bilang yang menyerang. Kalau menyerang itu kalau itu karena politik silakan. Saya curhat sedikit Pak ya supaya nanti di kemudian hari biar masyarakat tahu juga selama ini saya diserang terus Pak masalah itu. Nah setelah pembagian itu Pak alhamdulillah dapat uangnya itu 24 juta sekian selama 6 tahun karena sawit dulu Pak tidak ada yang senang karena harga sawit waktu itu 500 perak bahkan sampai ke belakang itu saya nanam Mas Joko tahu yang lain. Nah sekarang sawit itu sudah bagus apa jadi masing-masing menyerang. Nah sekarang nggak ada menyerang lagi karena sawit sekarang harga 1.000 perak Pak. Nggak ada lagi sekarang diam sekarang. Nanti kalau mana nyerang lagi makanya nanti masyarakat dia saya kumpulkan banyak-banyak sini saya bikin perdes tidak ada lagi yang namanya perdes saya bikin nanti saya undang DPR saya undang kepolisian saya undang kecamatan tidak ada di kas desa nanti lagi dilaksanakan desa tak tidak ada yang namanya tindakan desa jadi perdes itu tertera sudah di situ. Nah, saya curhat Pak ya saya curhat ya. Ya mungkin itu saya sampaikan terima kasih juga kepada tim saya tadi ketua saya terharu kepada teman-teman Mas Jaya Pak ya dengan dana 8 juta Pak bisa banyak melaksanakan PKS 8 juta manusia yang makanan Pak ya di rumah saya juga kasih sampai sini mohon maaf ya mohon maaf tapi saya antusias Pak terima kasih bahkan saya meneteskan air mata terlaksana PKS itu Pak terharu saya udah jadi kepala saya udah kelamaan juga saya di desa ternyata saya masih terpilih ya masyarakat masih mau mengumpulkan saya. Nah, mungkin kecurhatan saya dari uang nggak ada uang kecurhatan cuma biar dengar masyarakat tahu kemana sih kasih uangnya kemana sih ininya monggo jangan menyerang saya di belakang tanyakan kepada saya selama 3 tahun berturut-turut 3 tahun tidak ada nama dari saya terima kasih Pak Presiden tadi mengenalkan apa yang dilakukan ini saja Pak kecurhatan saya selama ini tak ingin aku bilang taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada perbincangan di Pak temuan publik ya terima kasih Mas Udik atas curhatannya itu wajar. Kalau kita berpolitik itu wajar apalagi kemarin wakil kades ya. Karena ibaratnya kita mau maju tadi pasti ada pro kontra. Pasti ada mencari celahnya masing-masing. Tapi wajar. Tapi ini sudah berlalu. Di kemudian hari mari kita baiki administrasinya. Jadi biar tidak ada perasaan buruk terhadap pengurus-pengurus yang lain. Jadi ini nanti setelah dilantik pembakar langsung dibenahi pengurusnya siapa administrasinya rutin per bulannya misalnya pemasukannya berapa dia transparan lah ada program desa itu bahasa ini Pak pokoknya tidak ada lagi tim kembali kepada desa semua makanya karena namanya tanah itu kalau di Jawa kan tanah bengkok kalau di sini belum pernah ada Pak memang lah lalu saya mendengar di Margajaya ini sudah mau dibentuk seperti itu karena tanah bengkok itu kalau di Jawa memang gajinya pembakar itu dari situ. Kalau di Jawa loh, kalau di sini enggak tahu nanti kayak apa sih desa lah ngaturnya kayak apa. Karena itu tadi gajinya tuh bisa 3 bulan 4 bulan pembakar itu enggak cair loh Pak. Kasihan kayak itu kalau sampai di kota sampai 4-5 hari. Iya, makanya pembekal tuh banyak pisah sama bininya karena sering ditinggal di kota dikira selingkuh di kota padahal menunggui laporan pertanggungjawaban
dana desa tadi loh Pak, kurang 0,1 aja kalau tidak ada, mohon maaf bujur, memang itulah Indonesia, tidak bisa kita pungkiri. Jadi bisa pintar-pintar lah kayak apa desa supaya juga administrasinya baik, sama warga masyarakat juga baik. Jadi ini kan momennya pilkada sudah selesai. Jadi mari kita saling berangkulan, siapapun yang terpilih mari kita sama-sama dukung. Program kedepannya seperti apa, kritik dan saran mungkin boleh, tapi ya jangan sampai di luaran memang membanggakan. Kritik saran yang sifatnya membangun monggo silakan. Tapi jangan disebarkan loh. Itu karena pilkades tadi, saya pun kalau mau pemilu kayak itu Pak di itu diisukan di sana ini yang itu diisukan yang istrinya dua, nah itu wajar aja sudah. Kalau namanya black campaign tadi loh Pak, pasti ada itu. Tapi ini kan sudah berlalu lah, kita bangun sama-sama. Saya mau membantu nanti lewat anggaran. Mungkin dari Pak Wakilnya silakan Pak. Kalau disampaikan pasca pilkada supaya masyarakatnya adem aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota Dewan Kabupaten, yang saya hormati Kepala Desa Pidi, yang saya hormati Kepala Desa yang terpilih, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada pagi menjelang siang ini. Saya menyampaikan sedikit, marilah kita bersatu, tidak ada lagi perpecahan antara kelompok A, kelompok B, sekarang sudah netral sudah. Jadi kita boleh saja berperang sebelum pilkades, kita boleh perang. Sudah selesai, sudah merdeka sudah. Jadi nanti biar pembakar bisa konsentrasi untuk pembangunan desa. Jadi saya mohon dari tim-tim yang lalu, marilah kita bersatu. Ini juga anggota OMES yang mari kita bersatu lagi, kita rapikan lagi. Kalau ada acara apa-apa, marilah kita bergotong royong, jangan saling menyerang. Jadi kita ini sudah selesai, sudah kita menuju untuk ke depan 6 tahun yang ke depan. Gimana nanti untuk maju desa Margajaya ini, nanti kita serahkan ke kepala desa terpilih. Nanti kepala desa terpilih itu bisa sudah tahu jalan-jalannya. Dan juga kalau boleh saya usul Pak Anggota DPR, soalnya ini kita di Batuah tidak ada pos koramil, ada, cuman bangunannya nggak ada, tanahnya sudah ada, ada, cuma untuk membangunnya di sana nggak ada. Jadi masyarakat Batuah itu butuh kita juga. Jadi kita di sana nggak ada tempatnya, ya terpaksa kita di Sengayang aja. Jadi dari Sengayang ke Batuah balik lagi, kadang-kadang saya sampai jam 11 malam, jam 10. Ya di sana kan agak rawan anak-anak muda kita di sana. Antara Bulu Kuning dengan Batuah itu dia pertemuannya di jembatan itu. Di sana kalau kita kurang mengontrol, kalau dari Bulu Kuning itu nggak ada Babinsanya, nggak ada Polseknya, nggak ada. Jadi paksa kita yang ke sana. Jadi masyarakat Batuah itu untuk aparat di sana untuk membina pemuda-pemudanya. Jadi kan biar di sini ada, di Batuah ada. Ya cuman selama ini ya kalau teman-teman murid dari papan, ya saya sendiri di sini. Ya, Bulukuning kan Benian. Nanti kalau teman-teman belum ada di sini, saya keluar. Nanti kalau di Batuah sudah ini, teman-teman balik saya di sini. Jadi saya mundar-mandir saja. Dan juga
kemarin penyampaian dari masyarakat Mangga, aku belum bisa, dia aku nggak pernah kesini Pak. Saya bilang saya mau aja kesini, cuman tempat dan jalannya yang susah, apalagi kalau hujan. Kalau saya kalau diundang, insya Allah pasti datang. Nggak diundang pun saya datang. Itu sudah kewajiban saya sebagai keamanan. Jadi mungkin itu saja Pak yang perlu saya sampaikan. Salahnya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wabinsa. Jadi nanti apa yang perlu saya sampaikan tadi kita sampaikan ke forum-forum resmi, karena kantor Kodim aja kemarin dapat dana hibah dari PT Silo Group untuk membangun kantor Kodim yang baru. Jadi nanti mudah-mudahan nanti bentuknya seperti apa, karena Wilsat tuh ada di Bulu Kuning. Nanti kerjasama seperti apa perusahaannya nanti saya fasilitasi lah Pak, nanti supaya pihak ketiga nanti membangunkan pos-pos pian. Paling tidak investor juga perlu aman, ini memerlukan bukan pian. Jadi misalnya gayung bersambut, kalau masalah pian minta tempat itu insya Allah perusahaan kalau ada komunikasinya pasti di ACC, karena ini dari di Polres dapat bantuan, di Kodim dapat, di juga dapat dari dana kompensasi, karena kita ini bisa membangun dari mengandalkan dana kompensasi aja, karena APBN-nya dasar krisis ini Kak Sudin. Jadi di kota-kota itu ada bisa membangun masyarakat eks kebakaran di marga itu, terus kantor-kantor saudara-saudara kita dari Kodim dan Lana dari Polres, terutama rumah sakit dan Polres itu, dan kompensasi dari Sepupu Group. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang sampai sampaikan khususnya yang ada di Desa Patua, karena alam raya juga dekat situ, desa dekat situ, terus apa yang di Bintang Kemburu sana itu kil ada di situ, rasanya nggak sampai memakan yang terlalu tinggi lah anggarannya. Mungkin 300 juta pun sudah cukup untuk beberapa kamar, fasilitas air ya Pak. Untuk ukuran tanahnya 9 kali 13. Untuk pos bisa aja. Oh, bisa. Ya paling tidak kalau ada itu bisa untuk tempat istirahatan. Atau kalau belum pas kemalaman malam bisa bermalam di situ. Ya. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kalau memang dari bapak-bapak yang lain ada yang perlu disampaikan, silahkan monggo. Mungkin ada dari anggota BPD ada yang disampaikan. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak anggota DPR dari Kota Baru, dan saya hormati Kepala Desa kami, dan saya hormati Bapak, saya hormati masyarakat. Ada sedikit yang pengen sampaikan Pak, mungkin ini secara anu aja Pak. Saya ingin mengundang Bapak kemungkinan hari tanggal 5 itu Pak, malam Seninnya mungkin Bapak bisa menghadiri acara pesta rakyat Pak. Setelah kami menghadapi pilkada sini, mau mengadakan supaya masyarakat ini bisa bersatu kembali Pak. Oh siap, insya Allah. Malam hari Rabu malam Pak, malam Kamis. Mungkin Bapak bisa menghadiri. Ya nanti komunikasi aja gimana? Oke, kami akan adakan gabungan kuda lumping Pak. Di mana tempatnya? Di sini lah. Mantap. Mungkin itu aja Pak yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin saya sambung dikit Pak dari BPD tadi. Jadi ini bukan pesta saya Pak ya. Ini kita menyambung kembali antara gereja, pelaksanaan TKS itu sudah terlaksana dengan bagus. Ini bukan kajian Pak, hanya menyatukan kembali. Mudah-mudahan berjalan. Jadi tidak ada yang namanya musuh, tidak ada lagi sudah untuk cerita. Ibarat kasarnya kalau tidak mau sambung ayam tidak usah. Kalau mau ibaratnya apa, mau sendiri bikin desa sendiri. Nah ini kan
kita pakai Indonesia, kita bersatu kembali, mari kita sama-sama kita jaga, kita sama-sama lupakan sudah tidak cerita lagi, jangan ada dusta di antara kita. Ini itu Pak. Iya, makasih. Jadi inisiatif BPD tadi saya acungi jempol. Istilahnya hiburan yang untuk menyatukan masyarakat kembali antara kemarin yang berbagai faksi mendukung salah satu calon terpilih maupun tidak terpilih. Jadi memang pesan saya ke BPD, nanti tokoh-tokoh memang kemarin jadi tim suksesnya dikumpulkan dulu, harus ada kesepakatan dulu sebelum hari hanya. Nanti Pak Wabinsa juga harus hadir, bikin kesepakatan damai betul-betul. Dasar hari hanya pelaksanaan itu betul damai. Nanti siapapun yang bikin ulah, tokoh-tokohnya itu yang kita tangkap, itu aja. Jadi istilahnya sebelum hari hanya tadi sudah clear, harus betul-betul sudah kita rekatkan, sudah kita pertemukan antara calon terpilih sama tidak terpilih tadi sudah damai lah. Saya khawatir kalau ini sebelumnya belum dibikinkan apa istilahnya acara silaturahmi dulu Pak, langsung acara nanti masih perasaan tuh masih belum masih belum apa namanya, belum plong lah. Nanti sebelum harinya dikumpulkan lah. Pak Wabinsa nanti masih dikasih atau nanti dari Kapolsek salah satu siapa Pak Wayan kah atau Pak Anu perwakilannya dikumpulkan tim-timnya dulu, berembuk ini acara bersama, maksud dan tujuannya ingin menyatukan antara pendukung yang berbeda-beda. Karena pesta sudah berakhir, harus sama-sama dijaga keamanannya. Dan kita juga antisipasi, karena momennya seperti itu tadi ada pihak-pihak tertentu, ada pihak ketiga memanfaatkan situasi itu. Tapi nanti dari Pak Wabinsa ada ilmu intelijen lah, beliau ini ada ilmu intelijen. Nanti sebelum aku kan tahu beliau kondisinya seperti apa. Tokoh-tokohnya betul Mas, dikumpulkan dulu lah. Sudah selesai. Oh sudah. Oh enggak, kalau sudah clear aja sudah. Saya tuh khawatir waktu hari hanya nanti belum selesai. Amin sudah Pak semua. Oh kalau sudah itu, apalagi kalau Wabinsa sudah nyatakan aman, sudah aman lah. Mungkin itu dari kami, Pak Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf seandainya ada salah kilap kata, karena habis ini belum ke Desa Batuah. Jadi sekali lagi mohon ampun dan minta maaf. Dan insya Allah nanti kita komunikasi. Ulun kalau memang tidak ada betul-betul acara yang sangat mendesak atau ulun di luar daerah, rapat di provinsi atau rapat di pusat, ulun usahakan hadir untuk mengadakan acara itu. Dan ingat, acara itu bukan pestanya Pak Udin lah, bukan pesta kemenangannya. Pak Udin nanti kalau mau acara syukuran setelah pelantikan, itu yang didengungkan sama warga masyarakat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.